Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Qur'an was sunnah wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan, kita istiqomahkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Karena bagaimanapun juga, apapun dan siapapun kita, yang Allah nilai dari diri kita hanyalah berupa keimanan, ketakwaan, ketaatan, keikhlasan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menilai diri kita dari harta kita, karena Dia memang maha kaya, memiliki seluruhnya, segalanya. Dia juga tidak akan melihat jabatan kita, karena Dia maha raja, dan Dia sebenarnya tak ada kerajaan yang lebih luas. Kerajaan langit yang di bumi, langit dan bumi semua miliknya. Dan Dia juga tidak akan melihat surah bentuk kita, karena Dia memanglah yang menciptakan bentuk kita, baik bentuk yang sempurna atau mungkin ada yang cacat. Semuanya adalah ujian dan cobaan, bahagian dari apakah kita mau mentaatinya, mensyukurinya, dan bersabar terhadapnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat pada kesempatan ini adalah sebab-sebab kesesatan, khususnya kita umat Islam. Sebab-sebab kesesatan umat Islam. Ada banyak petunjuk dalam Al-Quran, penyebab-penyebab kenapa umat Islam tersesat, baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang coba kita pahami beberapa poinnya. Penyebab kesesatan ini banyak. Di antaranya adalah salah memilih teman, salah memilih guru, salah memilih komunitas. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yang pertama itu menyebutkan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, yang maknanya aduhai celakalah aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalilah, teman dekatku, teman akrabku, guru-guru yang kuhormati, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita salah memilih guru, memilih teman? Juga banyak sebabnya. Salah memilih guru disebabkan kita salah menilai atau mengambil ilmu tidak dari ulama yang ahlinya. Ya. Di Indonesia ini misalnya ada orang-orang yang dipandang orang pemuka agama, tapi sebenarnya dia tidak ahli agama, dan orang-orang mengikutinya dengan pemahaman agama yang dia sesat. Di Indonesia ini ada orang yang berimam, tapi imam mazhabnya, imam mazhab fikihnya bukan ahli fikih, bukan ulama ahli hukum Islam, tapi imam mazhabnya adalah orang-orang Islam ahli politik. Ini kan tidak benar cara berpikirnya.
Itulah yang dikatakan Nabi, idza usidal amr ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah hancurnya. Kiamat hancur. Artinya apa? Kalau kita mau memilih guru atau belajar ilmu akidah, terimalah ilmu itu dari ulama-ulama yang ahli dalam ilmu akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mau belajar ilmu Islam tentang hukum-hukum Islam, fikih-fikih Islam, syariah Islam, ambillah dia, pilihlah ulama-ulama yang memang dia jurusannya, studi Islamnya, jurusan dia S1, S2, S3 pendidikannya ya hukum Islam, ahli Islam, syariah Islam di lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita mau mencontoh orang-orang yang ahli dalam politik, tokoh-tokoh politik Islam yang baik, ya pilihlah tokoh-tokoh pemikiran politik Islam yang baik di Indonesia dalam sejarah. Ya, jangan kita pilih tokoh-tokoh yang mereka tidak Islam dan tidak membela Islam, tidak dekat Islam, malah membenci Islam. Nah, ini kan tidak benar cara pikirnya. Ini salah dalam memilih guru. Begitu juga komunitas. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang komunitas pemabuk, peminum khamar, ya jadilah kita peminum khamar. Kalau kita bersahabat dengan komunitas pencuri, koruptor, penjina, maka kita akan bersama mereka. Dunia akhirat, semua orang akan dikumpulkan bersama komunitasnya orang-orang yang dia cintai. Sehingga sebagian ulama mengatakan di akhirat itu kita seperti komplek. Ada komplek para nabi dikumpulkan bersama para nabi, komplek para wali di situ semua. Ya, orang yang berzina lain lagi tempatnya, orang yang koruptor lain nerakanya. Ya satu-satu kena sama. Orang yang amal solehnya saum masuk dari pintu puasa surganya, beda lagi. Jadi setiap orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, komunitasnya. Masyarul muslimin yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pantai inilah kita memilih guru dan memilih komunitas. Termasuk memilih pesantren. Pesantren itu pun tidak semuanya benar. Ada sekolah hafiz Quran, benar hafiz Qurannya, tapi akidahnya cenderung radikal misalnya, cenderung suka ya, menghakimi, mengkafir-kafirkan orang, ada juga. Ada sekolahnya mewah sangat, tapi imam mazhabnya katanya adalah tokoh politik Indonesia, sedangkan ulama semua berimam kepada ulama mazhab dalam fikih, dia pula sendiri berimam kepada ahli politik. Bagaimana cara berpikirnya? Nah, ini yang harus diperhatikan. Hati-hati ma'asyiral muslimin, karena bagaimanapun dalam kehidupan sehari-hari kita akan terus berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini, tidak bisa kita hindari. Maka carilah guru, belajar ilmu agama dengan ulama yang ahli dalam bidang itu. Mau belajar, mau ngerti ilmu tasawuf, tarikat, belajar sama ulama yang ahli tarikat tasawuf yang mengamalkan ilmu itu. Jangan belajar sama orang yang dia sendiri misalnya yang tahunya hafalan ayat saja, hadis saja, dia jurusan tafsir Quran, tidak bisa, tak cukup. Ya, apa dia jurusan hadis saja, tak cukup. Karena ulama-ulama menciptakan atau melahirkan ilmu agama itu, jenis ilmu agama itu adalah hasil penelitian dari Quran Sunnah yang berkaitan dengan tema itu. Maka orang-orang yang misalnya jurusan tafsir hadis, ketika bicara tafsir ahkam, tafsir ayat-ayat hukum, dia tidak akan ahli. Kenapa? Karena dia tidak jurusan syariah. Karena tafsir ahkam, tafsir yang dia pelajari itu kebanyakan tafsir umum, bukan tafsir ahkam. Nah, itu spesialisnya sampai begitu. Sama dengan kedokteran. Dokter samanya nih mereka, sama-sama dokter spesialis, tapi dia spesialis mata. Tidak mungkin ahli dalam THT. Kalau kita ambil fatwa spesialis mata tentang THT, sesatlah kita. Ilmu agama pun begitu. Karena ilmu ini berkembang semua. Tidak ada ulama yang ahli semua ilmu itu, tidak ada. Maka dari situlah dibuat kaidah-kaidah ulama. Kita harus toleransi dalam perbedaan puru-puru agama. Kenapa? Karena memang ulama beda, dan kita harus menghargai perbedaan dalam puru, kecuali pokok. Kalau ada orang bilang Allah itu 2, 3, sesatlah dia. Kalau ada orang mengatakan sholat wajib itu ada 7, 8, 9, 10, sesatlah dia. Karena akidah kita shalawatul khams,
yang disepakati ijma ulama. Kalau ada orang mengatakan imam mazhab fikih itu adalah misalnya Bung Karno, imam mazhab fikih adalah Habibie, imam mazhab fikih adalah Yusril Ihjah, apa hubungannya? Itu kan ahli teknologi, itu kan ahli politik Indonesia, itu kan ahli tata negara Indonesia, bukan imam mazhab fikih, imam mazhab dalam berhukum. Nah, ini harus paham kita masyarakat muslimin supaya kita tidak tersesat, tidak salah memilih komunitas dan guru-guru kita. Masyarakat muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad adallani an dzikri ba'di injani wa kana syaitana lil insani khuzula. Yang kedua yang membuat kita sesat itu adalah godaan setan. Ini ayat ini menjelaskan memang setan musuh kita. Setan itu kerjanya apa? Banyak. Di antara kerja setan itu ayyuk ti'abainakumul adawah, menciptakan permusuhan, wal baghdha, marah-marah, saling suka marah-marah, suka debat-debatan, tegang-tegangan, ulat leher, memperbesar khilafiyah puru agama itu, dikorek-korek puru agama itu biar berkelahi terus umat ini, biar bertengkar terus nggak habis-habisnya. Itu cara setan, hati-hati. Ya. Kenapa? Karena puru agama itu bukan wilayah orang awam. Orang awam itu bicaranya apa? Dakwahnya apa? Yang disepakati. Yuk kita sholat ke masjid jemaah. Yuk jangan kalian korupsi mencuri. Jangan merampok. Jangan main judi. Jangan minum khamar. Jangan narkoba. Ini ulama sepakat. Ini cara dakwah. Tapi kalau kita berdakwah, ini harus begini-begini. Tidak boleh. Cara gerak sholat kita harus begini. Kalau yang nggak boleh jari-jari kita tidak bergerak. Haram itu kunut subuh. Siapa kunut subuh itu masuk neraka. Perang lagi lah. Ini bukan wilayah orang awam. Gak boleh cara berdakwah itu, kata ulama, gak boleh dalam khilafiyah, puru-puru agama. Kenapa? Adabnya memang begitu. Kalau kita berdakwah dalam puru-puru agama, kita paksakan satu pendapat, apa yang terjadi? Ya orang yang beda pendapat dengan kita yang ikut ulamanya tersinggung, gak mau. Siapa bilang begitu? Ribut lagi. Ini nggak boleh, ini harus diperhatikan masyarakat. Banyak orang nggak ngerti. Maka cara dakwah yang benar, salah satu adab dakwah yang benar itu adab dakwah yang dimiliki jemaah tabligh. Mereka umatnya, pengikutnya nggak boleh bicara khilafiyah. Kenapa? Karena mereka paham itu yang mahir di situ ulama. Ikhtilaful ulama, yang beda pendapat itu ulama, bukan ikhtilaful juhala. Orang-orang bodoh beda pendapat, yang tak ahli agama mereka debat. Ya bagaimana mungkin, kalau logika sederhananya, bagaimana mungkin seorang bidan debat tentang THT sesama bidan? Ya dokter THT ketawa kan? Kenapa? Nggak sampai ilmunya, dipaksa pun nggak bisa, karena harus belajar lama. Tidak bisa belajar ilmu itu instan untuk menjadi ahli. Ini belajar setahun 2 tahun, yang dibaca buku agama cuma 100 jenis. Buya Hamka itu 1000 lebih dia baca kitab baru merubah pikirannya. Imam Bukhari itu 1000 lebih kitabnya. Imam Syafi'i ribuan gurunya. Nggak bisa untuk jadi ahli. Ini harus dipahami. Jadi jangan berdakwah dalam khilafiyah. Ini akan memperkeruh, memperbesar perpecahan, menciptakan. Karena berawal dari khilafiyah itulah nanti kita akan berpecah belah. Ya biarin saja ulama beda pendapat. Pahami pendapat ulama. Oh, ulama ini ngomong gini. Buya Hamka ngomong gini, Hasyim Asy'ari begini, Kiai Hasyim Asy'ari begini, kemudian Kiai Ahmad Dahlan begini, oh Hasan Al-Banna ngomongnya gini, An-Nabhani ngomongnya begini, oh Quradawi begini, oh kalau di Mesir ulama besarnya begini, gini. Oh udah selesai. Mana yang mau kita ikut silakan saja. Jangan kita bahas rinci ilmu-ilmu yang rumit, khilafiyah ada puru ini sesat ini, enggak boleh. Itu bukan wilayah kita. Dalam Islam tidak diakui ikhtilaful juhala, perbedaan pendapat orang-orang awam yang enggak ngerti agama. Masyarul muslimin, kalau ulama berijtihad, memahami sesuatu, ijazatahada fa asaba falahu ajroni, mereka dapat 2 pahala. Karena mereka badlul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memahami ayat-ayat Allah, sunnah Rasul. Tapi kalau kita orang awam berijtihad, ilmunya enggak cukup, secuil, ijtihad, berkelahi, menghakimi ulama, oh itu masuk neraka ulama itu, sesat itu. Sementara kita ilmunya hanya secuil, belajar agamanya baru 3 semester, 3 tahun.
Beliau sudah 30 tahun belajar agama. Kita sesat-sesatkan, masuk neraka, itu nggak bisa dipakai macam-macam. Apa yang terjadi? Ulama kalau salah ijtihadnya, dia masih dapat 1 pahala. Kalau benar 2 pahala. Kita orang awam kalau berijtihad salah, double pahalanya. Udah tahunya kita nggak mampu kita berijtihad, kecuali dalam hal-hal kecil. Maka selalu dikatakan Allah dalam Quran, pas'alu ahla dzikr, tanya yang ahli zikir, yang ahlinya. In kuntum ta'lamun, kalau kamu nggak tahu, jangan kalian bahas, jangan kalian tanya orang awam, jangan kalian tanya orang nggak ahli. Ya bagaimana kalian berdebat sama tidak ahli? Akhirnya kan pecah. Maka di khutbah Jumat ini pun tidak boleh masalah-masalah khilafiyah itu diangkat ke tengah-tengah umum. Dan saya membahas ini adab supaya kita jangan pecah belah. Saya tidak akan katakan wirid Yasin itu boleh, ini enggak boleh, enggak. Saya enggak katakan. Silakan saja pahami pendapat ulama. Ya, yang mana kita pahami, kita yakini sesuai dalil, silakan ikuti. Enggak boleh. Itu adab dalam dakwah. Dakwah itu beda dengan muta'alim, ta'allum muta'alim, ta'lim wa ta'lim, mengajar. Mengajar itu harus orang yang ahli di bidang ilmunya. Kalau dakwah itu harus hal-hal yang disepakati ulama, wajibnya, haramnya. Dalam hal-hal haram, halal boleh. Dalam hal-hal khilafiyah, subhat, dalam hal-hal makruh yang rumit-rumit gak boleh kita berdakwah. Kalaupun kita mau menyampaikan, sampaikan 2 pendapat. Menurut imam ini begini, menurut imam ini begini. Kalau menurut imam kami begini-begini, ini bid'ah sesat. Alasannya dalilnya begini. Kalau menurut imam ini tidak bid'ah, tidak sesat. Alasan dalilnya begini. Mana yang lebih kuat? Silahkan pilih. Tapi kalau menurut saya ini yang lebih kuat. Selesai. Tidak ada kebencian begitu. Tapi kalau itu sesat, beda, sesat masuk neraka itu, enggak benar itu, yang benar ini, itu khilafiyah. Siapa bilang sesat? Wong kami ada dalilnya. Perang lagi kan? Nah, itu enggak boleh berdakwah begitu. Ini harus kita pahami masyarakat muslimin ya. Di wilayah mana kita harus, apalagi sebentar lagi kita pemilu. Pemilu ini kaitannya politik. Yang membuat sahabat pecah belah di awal dulu apa? Masalah politik. Kekhalifahan Ali Muawiyah perang, Aisyah juga perang sama Imam Ali, enggak masuk nalar kita. Kok bisa orang-orang soleh wali-wali Allah begitu perang? Nah, itu pelajaran masa lalu. Jangan diperbesar masalah-masalah itu, karena orang-orang yang benci akan Islam akan mengambil keuntungan dengan memecah belah kita. Dan setan lebih gembira kalau kita hancur dan pecah belah. Di negara, salah satu negara yang masih aman, tidak ada perang saudara di dunia ini, salah satunya Indonesia, itu harus kita syukuri. Kita tidak seperti Baghdad, Irak, tidak seperti Afghanistan, tidak seperti wilayah-wilayah lain yang gejolak peperangan saudara itu masih banyak dan terasa. Maka itu harus kita jaga. Kenapa? Karena kita kebanyakan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu mentolerir perbedaan puru. Ya sudahlah. Nah, begitu bahasanya. Bahkan yang kafir, yang sesat pun ditolerir. Yang penting lu jangan ganggu gua. Lu Syiah sesat, tapi jangan ganggu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lu sesat, lu aja yang sendiri sana ngamalin. Jangan ganggu keluarga gua. Enggak apa-apa, silakan hidup. Tapi kalau lu ganggu keluarga gua, baru lu gua marah. Ah, itu Ahlus Sunnah. Dibebaskan. Orang kafir aja kita bebaskan hidup, kok enggak diperangi? Bagaimana orang sesat harus kita perangi wajib? Enggak boleh diperangi kalau mereka tidak memerangi kita dengan angkat senjata. Tapi kalau mereka memerangi kita angkat senjata, wajib kita jihad. Kalau tidak, ya sudah, lakum a'malukum walakum lana amalana walakum a'malukum. Bagi kami ajaran agama, amal kami, bagi kalian amal kalian. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Itu beberapa hal yang membuat tersesat. Kemudian yang membuat umat tersesat sebahagiannya juga disebabkan hawa nafsu, ya, hubbud dunia yang berlebihan. Maka dalam Quran sering dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan orang-orang yang berkecimpung dalam agama pun kalau dia cenderung kepada hawa nafsunya, dia akan jual agama, dia akan jual fatwa, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal sesuai dengan pesanan. Itu pun harus diwaspadai. Maka yang paling disedihkan Rasul adalah ulama-ulama yang tersesat. Ulama yang tersesat itu apa? Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsu,
ya, dia menjual agama untuk kepentingan dunia sehingga dia juga tersesat. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi samanan qalila, kata Allah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab, ahli kitab, ya, pengarang-pengarang sesat, ditulis kitab di tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Untuk apa? Agar mereka menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Ini terjadi kepada, dalam Islam dalam sejarah disebut terjadi kepada Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani yang merubah-rubah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mereka rubah-rubah ajarannya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Menurut sejarah dalam Islam, menurut intern kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan seperti Fir'aun, wa adalla fir'auna qaumahu wa ma huda. Ini diberikan isyarat Quran. Dan Fir'aun itu menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Pengaruh pemimpin sangat besar. Kalau pemimpinnya dekat dengan Islam, pemimpinnya paham agama, pemimpinnya dekat dengan ulama, ini akan terjadi keharmonisan antara umat Islam. Tapi kalau pemimpinnya tidak suka ulama, tidak paham agama, jauh dari agama, maka akan terjadilah pemimpin-pemimpin yang memaksa para orang-orang pimpinan pejabat di bawahnya menjadi sesat. Ya, kalau pemimpinnya dekat agama, otomatis bawahannya juga mendekat ke agama. Tapi kalau pemimpin kita itu tidak dekat dengan agama, jauh dari umat Islam, maka otomatis orang-orang di bawahnya pun ngikut. Kenapa? Karena besar sekali pengaruhnya ini. Maka pengaruh pemimpin ini pun sangat besar dalam menentukan sesat atau tidaknya kita. Maka pilihlah pemimpin yang dalam pikiran kita, keyakinan kita, dia benar-benar baik. Ya, kalau kita nggak yakin dia agamanya bagus, nilai-nilai kebangsaannya bagus, ya kan ada ciri-cirinya, orangnya cerdas, agamanya bagus, nasionalismenya bagus. Jangan agamanya bagus dalam arti sempit tapi tidak nasionalisme, dalam arti ya ekstrim. Ada kan orang ekstrim, wah sikit-sikit nanti kafir, sikit-sikit dianggap orang itu agamanya bagus. Padahal sebenarnya dia tidak nasionalis, dianggapnya kita berhukum dengan hukum kafir. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa berhukum dengan tidak hukum Allah, maka dia kafir. Negara ini tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka negara ini kafir. Pemerintah begitu juga, perintah kafir. Orang-orang baru belajar agama, dia pikir benar tafsir seperti ini, tafsir sesat. Karena yang diturunkan Allah itu bukan hanya Quran, hadis, sunnah. Diturunkan Allah juga ilmu-ilmu rohyu, agama yang dipahami pakai akal. Bayangkan kalau kita tafsirkan tekstual gitu, gawat kan? Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Apa hukum Allah? Dipahami secara sempit. Hukum Allah itu ada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sunnah. Berhenti di lampu merah itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam sunnah. Berhenti dalam lampu merah itu hukum manusia, bukan hukum Allah. Itu hukum buatan manusia. Maka berhenti dalam lampu merah itu adalah kafir. Siapa yang tak berhenti lampu merah, kafir, dia musyrik. Kan gawat. Ini ada yang menafsirkan gini, ada. Saya mendengar langsung dulu seperti ini. Ternyata yang ceramah itu insinyur. La ilaha illallah. Insinyur, pimpinan agama mereka. Saya waktu itu dalam hati ngomong, dalam hati, ya Allah, saya ini S1, S2 syariah, orang hukum Islam, orang syariah, harusnya lebih paham tentang makna ayat-ayat syariah, ayat-ayat hukum Islam ketimbang insinyur. Insinyur kesehariannya apa? Insinyur lah. Masa dia lebih ahli syariah daripada orang syariah? Saya orang syariah, nggak mungkin saya lebih ahli tata bangunan, tata ruang daripada bapak-bapak yang misalnya jurusan insinyur, tata bangunan, tata ruang. Ya mungkin saya lebih ahli, karena saya nggak belajar. Dari mana logikanya saya lebih ahli? Itulah tadi kembalikan kepada ahlinya. The right man on the right place. Orang baik itu harus ditempatkan pada tempatnya. Mudah-mudahan